Buya Hamka dalam menjelaskan dalam tafsirnya Al-Azhar bahwa ada 3 tanda orang-orang yang zalim terhadap dirinya dalam rangka menerima Al-Quran sebagai bacaan dalam kehidupannya sehari-hari. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majlis yang mulia ini, di mana bagi orang-orang yang berada dalam majlis ini akan angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan jadikan orang-orang yang muflihun dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Maka tidak semua orang kaum muslimin yang berbahagia, tidak semua masyarakat yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir dalam majlis ini, majlis yang akan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kaum muslimin yang berbahagia, bagi kita yang hadir hari ini, tidak ada kalimat yang lebih mulia kita sampaikan kecuali rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan pegangan hidup bagi kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada. Kata Nabi kepada kita, bapak dan ibu, telah kutinggalkan kepada kamu sekalian 2 perkara. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu akan selamat hidup di dunia dan selamat dalam kehidupan di akhirat kelak nantinya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara yang bisa kita lakukan, salah satu langkah yang bisa kita perbuat untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan menjadi orang-orang yang selamat dalam kehidupan di akhirat adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Badai mangko itu bapak dan ibu, walaupun Al-Quran telah diturunkan kepada Rasulullah, kemudian Al-Quran telah dibaca, dikumandangkan oleh umat Nabi Muhammad, bahkan bapak dan ibu,
ndak saketek dari antara kita umat Islam yang berlomba-lomba membaca Al-Quran, yang berlomba-lomba mendengungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah dia berjuang mati-matian. Andaikan nado Bapak dan Ibu, Al-Quran itu diinjak-injak oleh orang lain, dibakar oleh umat lain, kita umat Islam mati-matian Bapak dan Ibu memperjuangkannya. Tapi Bapak dan Ibu, apakah cukup hanya dengan memperjuangkan itu saja? Tidak ada Bapak dan Ibu. Karena Al-Quran dalam Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran lah menjalekan sikap umat Islam, sikap kita dalam menerima Al-Quran yang seharusnya kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah zalika huwa fadlul kabir." Ada 3 kelompok Bapak dan Ibu, kita umat Islam, kita umat Nabi Muhammad dalam menerima Al-Quran. Kelompok yang pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ayat yang kita bacakan tadi, wa minhum zalimun li nafsi. Urang ko Bapak dan Ibu, kamapun nyo kecen ke orang bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidupnya. Al-Quran itu adalah kitab suci yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad dan akan kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Itu pengakuan dari kita, itu ikrar dan kita keluarkan bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup. Itu kalimat yang kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi apakah kalimat yang kita ucapkan itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya? Apakah ikrar yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya? Ternyata Allah masih mencap kita sebagai orang-orang yang zalimun li nafsi. Jadi Bapak dan Ibu, tidak sadonya kita dan mengecehan bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup. Al-Quran adalah bacaan yang mereka dengungkan, Al-Quran adalah bacaan yang mereka perlombakan. Tapi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjalani kehidupannya, masih termasuk orang-orang yang zalimun li nafsi. Siapa di antaranya Bapak dan Ibu? Buya Hamka dalam menjelaskan dalam tafsirnya Al-Azhar bahwa ada 3 tanda orang-orang yang zalim terhadap dirinya dalam rangka menerima Al-Quran sebagai bacaan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang pertama Bapak dan Ibu, kata Buya Hamka bahwa orang-orang yang zalimul li nafsi adalah orang yang selalu membaca Al-Quran, orang-orang yang selalu mendengung-dengungkan Al-Quran, orang-orang yang selalu dalam hatinya selalu ada nilai-nilai Al-Quran, tetapi dia tidak mau melaksanakan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Islam itu sendiri. Ndak namu ada mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Setiap waktunya baca, mulai dari maghrib, sebelum maghrib datang ke masjid yang dia baca Al-Quran, setelah maghrib yang dia baca Al-Quran, dia melaksanakan sholat yang mereka baca adalah Al-Quran. Tapi di luar dari itu, dalam kehidupan sehari-hari jauh perbuatannya dari nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, ikulah kelompok yang pertama, orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Orang yang selalu baca Al-Quran, orang dengungkan Al-Quran, tapi perbuatannya jauh dari nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Sehingga kata Buya Hamka, orang-orang yang lalai
dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lalai itu Bapak dan Ibu bisa kita lihat dari dua versi. Yang pertama adalah lalai dari segi keilmuan tentang ibadah. Yang kedua, lalai dari segi memelihara nilai-nilai ibadah. Kita lain melaksanakan ibadah juga tapi tidak berilmu tentang ibadah yang kita laksanakan. Kita laksanakan solat tapi tidak tahu bagaimana cara solat. Kita laksanakan ibadah kepada Allah tapi tidak tahu bagaimana kaifiat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disko yang pertama Bapak dan Ibu, yang kategori orang-orang yang zalim terhadap dirinya dalam rangka menerima Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segi ilmunya, orang sholat tapi tidak tahu cara berwudu, orang berwudu tapi tidak tahu cara bersuci, orang bersuci tapi tidak tahu mana air yang suci dan mensucikan dalam kehidupan kita. Nah itu Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, majelis-majelis ilmu itulah, majelis-majelis ilmu yang kita laksanakan setiap waktu itulah sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dari kita. Kalaupun tidak akan diuraikan satu persatu, paling tidak memotivasi kita supaya besok kita belajar balik. Kalau ada bacaan solat kita yang kurang pas, tidak mungkin dalam majlis yang waktu yang singkat kok kita perbaiki bacaan solat. Kalau kita ada dan ragu tentang bau dua, tidak mungkin malam kini beraja tentang bau dua. Kalau kita tidak tahu macam-macam ayat mana nilai mulia untuk bau dua, mana tidak mulia untuk bau dua, tidak mungkin dalam waktu singkat kita belajar itu. Paling tidak Bapak dan Ibu, majelis itu kita jadikan sarana, kita jadikan motivasi untuk kita besok pagi maulang membaca-baca tentang kaifiat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, yang disangsikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa betapa banyak orang umatku yang melaksanakan ibadah kata Nabi tapi tidak ada memberikan manfaat dalam kehidupannya. Betapa banyak umatku yang melaksanakan solat tapi tidak ada faedah dari solat yang mereka lakukan. Tidak ada perubahan perbuatannya baik setelah melaksanakan solat maupun sebelum melaksanakan solat. Dalam ayat lain dikatakan tidak ada min atharis sujud, tanda-tanda mereka itu sujud terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal Bapak dan Ibu kita lah tahu dalam Al-Qur'an, la jaleh ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa seharusnya orang-orang yang melaksanakan salat akan terjauh dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, sesungguhnya salat itu kata Allah akan mencegah diri orang-orang yang melaksanakan salat dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Kini kita coba lihat Bapak dan Ibu, bisa kita saksikan bersama-sama bahwa betapa banyak orang yang melaksanakan salat. Alhamdulillah, alhamdulillah, mulai dari anak-anak, remaja sampai kadang tua-tua pada umumnya sudah rajin melaksanakan salat. Lah banyak Bapak dan Ibu, kadang-kadang dek kita di rumah lanak namanya mengekkan ke awak. Lanan muda-muda mengekan ke awak. Lah sembayang Pak, lah sembayang Mak, lah sembayang Kak. Itu nanya ingin tandonya Bapak dan Ibu bahwa dia sudah mau melaksanakan sholat. Tapi apakah bekas dari sholat lahado dalam kehidupan kita, ikonan perlu kita kaji ulang Bapak dan Ibu. Ikonan perlu menjadi renungan dek kita. Dari umur 10 tahun kita sholat, tapi perbuatan maksiat masih menjadi keinginan dalam kehidupan kita.
Lah 15 tahun kita melaksanakan sholat, tapi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hobi dalam kehidupan kita. Padahal Allah yang menyediakan dalam Al-Qur'an, Allah yang menyampaikan dalam Al-Qur'an bahwa sholat yang kita laksanakan akan mencegah diri kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini Bapak dan Ibu, sangat menyedihkan bagi kita. Betapa banyak kita baca melalui media-media, kita tonton melalui televisi, ada orang anak yang ingin membunuh orang tuanya, ada yang suami membunuh istrinya, ada istri yang melawan kepada suaminya, ada mama yang menghabiskan nyawa kemenakannya, ada kemenakan yang menentang keinginan mamanya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sholat yang mereka laksanakan, ibadah yang kita lakukan, kemungkinan belum sesuai dengan tuntunan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga sholat yang kita laksanakan, ibadah yang kita lakukan belum berbekas dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Beriman dengan iman dia beribadah, berilmu pengetahuan dia melaksanakan ibadah. Walaupun kita yakinnya di Allah, tapi kalau tidak ada ilmunya, ibadah tidak akan bisa. Walaupun kita berilmu tapi tidak didasari dengan iman, maka ibadah tidak berpengaruh dalam kehidupan kita. Nanti itu Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita selalu mengajak, kita selalu menghimbau kepada anak kemanakan generasi muda kita untuk selalu menambah ilmu pengetahuan, sehingga dengan ilmu pengetahuan mereka bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Kalaulah ibadah mereka laksanakan dengan sempurna, maka tanha anil fahsya'i wal munkar akan dapat mereka lain dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, orang-orang yang zalimun li nafsi, kata Buya Hamka, karena lalai dalam melaksanakan ibadah, lalai dari segi keilmuan tentang ibadah, dan lalai dalam memelihara nilai-nilai ibadah. Lai jo ilmu kita beribadah, lah kita laksanakan solat subuh berjamaah, lah kita laksanakan solat zuhur berjamaah dengan ilmu yang benar, lah kita laksanakan solat maghrib berjamaah, kita lakukan solat isya berjamaah dengan ilmu yang benar. Tapi apa yang terjadi setelah kita keluar dari masjid? Tidak mampu memelihara nilai-nilai ibadah yang kita laksanakan. Iko bisa kita lihat Bapak dan Ibu, secara hukum negara bisa kita buktikan. Bekolah kita bicara masalah hukum agama, karena hukum agama itu kadang-kala ada yang bisa dilihat dan ada yang tidak bisa dilihat, ada yang bisa kita buktikan dan ada yang harus kita yakini. Dari hukum negara Bapak dan Ibu, coba Bapak dan Ibu kita lihat besok ke lembaga KLP 240 sekian kini yang ada di LP Muaro, sebahagian besar pada umumnya adalah orang-orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya kita-nya nalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia orang Islam yang meyakini adalah Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dan sebahagian dari antara mereka adalah orang-orang yang taat melaksanakan sholat. Kebetulan Bapak dan Ibu, ambo acok kalau masuk kasinan paimajan mengaji, tetapi malah di situ Bapak dan Ibu, kawan-kawan dan ambo suruh paimajan mengaji, malah diajar orang di dalam mengaji. Artinya orang-orang yang fasih bacaan Al-Qur'annya, orang-orang yang qori dan qoriah yang ada di dalam. Qori-qori di dalam benar.
hebat-hebat di dalam. Dan tidak tertutup kemungkinan Bapak dan Ibu, orang yang sudah sampai ke level yang agak tinggi, artinya dalam kehidupan sebelum masuk ke penjara, sebelum dia berbuat maksiat, solatnya sudah, sahadatnya sudah, solatnya rajin, zakat sudah mereka bayarkan, puasa sudah mereka lakukan, bahkan sudah sampai pada tingkat ibadah haji ke tanah suci. Ada di dalam Bapak dan Ibu, malah ada yang lah 2 kali naik haji, ada lah 3 kali naik haji. Kenapa mereka melakukan perbuatan maksiat? Karena lalai dalam memelihara nilai-nilai ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lupa ketika itu Bapak dan Ibu. Itu saja tuh, Mak. Kalau ibadahnya adalah ilmunya lengkap, tapi lalai memelihara buah dari ibadah itu setelah dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kata Allah dalam Al-Quran, ayat yang kita bacakan tadi, bahwa orang-orang summa awrasnal kitab allazina astafaina min ibadina, kata Nabi, kata Allah, sungguh kemudian kami pusakakan, kami wariskan, kami berikan Al-Quran itu, kitab-kitab itu, kata Allah, min ibadi, kepada hamba-hambaku, kepada kita kok Bapak dan Ibu. Lah dia agenda Allah Al-Quran, kitab sebagai pedoman hidup dalam kehidupan kita. Tapi kata Allah, wa minhum zalimun li nafsi. Laba itu diunjukan oleh Allah dalam Al-Quran, iko nan elok, ko nan dak elok, ko nan buliah, ko nan dak buliah, tapi umat ko tapi masih tetap melanggar aturan-aturan itu. Maka itulah orang-orang yang zalimun li nafsi. Mungkin akan ada protes, jangan kita lebih ya, kita nandak hidup di zaman kini, nandak basuo jo Nabi Muhammad, jangan basuo jo zaman khalifah, jangan ke zaman Muhammad jo khalifah kita ndak basuo, jangan ke zaman khalifah jo tabi'in saja kita ndak basuo. Sedangkan Nabi Adam maju lagi model itu, mungkin ada kita nanti protes model itu. Kan Nabi Adam Bapak dan Ibu, bukan karena lalai dengan perintah Allah, makanya tak campak ke bumi. Perintah Allah, peringatan Allah ketika itu, wahai Adam, hiduplah di sarugogo bersenang-senang, nikmatilah apa yang ada di dalam sarugogo, makanlah apa yang ada di sarugo itu. Tapi kata Allah, jangan engkau dekati pohon ini, jangan engkau makan buah ini. Tapi Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, karena Nabi Adam lalai ketika itu akan peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam memakan buah kuldi. Akibatnya dia dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Segala pakaian yang mereka pakai terbongkar ketika itu. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, hanya karena lalai satu kali, akibatnya dirasakan oleh orang-orang yang berbuat itu sendiri. Nah, jadi Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, walaupun kita sakit beribadah, tapi bah kita memelihara nilai-nilai ibadah. Kau dapat Bapak dan Ibu, sekali kita sembahyang sampai waktu subuh besok pun takana de awak basu awak lah sembahyang malam tadi. Kalau masih tak ingat basu awak pulang dari masjid, basu ingat basu kita sedang solat, setelah melaksanakan solat, maka tidak akan ada keinginan untuk berbuat maksiat. Nah, itulah Bapak dan Ibu yang terjadi pada anak-anak awak kini. Kita khawatir Bapak dan Ibu, untuk daerah kita, malah dari informasi-informasi yang kita terimalah banyak lo balik apa namanya LGBT apa? LGBT. Malah lah meningkat kepada virus yang lebih tinggi dari itu. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita pergunakan media-media, kita pergunakan sarana-sarana majelis-majelis ilmu untuk mengingatkan diri kita dan mengingatkan orang lain. Nah, jadi Bapak dan Ibu, itu tanda yang pertama
orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Wa minhum zalimun li nafsi. Sebahagian dari antara mereka, kata Allah, termasuk orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, dan pertama, orang yang lalai memelihara nilai-nilai ibadah, orang yang lalai dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang selalu menumpuk-numpuk kekayaan. Orang yang selalu berusaha, orang yang selalu mencari, tapi tujuannya bukan untuk menikmati nikmat Allah, tapi malah menghambur-hamburkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini termasuk orang yang zalim terhadap dirinya, bukan hanya di dunia, tapi nanti sampai ke akhirat kelak nantinya. Di dunia sudahlah susah, taniayo de uroto. Aduh bapak dan ibu, rumah rancak jam 2 boleh malam lunyo bisa lalu ledek mama reso kunci rumah, pintu rumah nan banyak, karena rumah banyak gadang rancak. Mungkin ada yang punya kendaraan agak 3 sampai lah jam 2 balik malam alunjo lalu ledek mama reso. Apa kok kendaraan, mobil, motor yang kita miliki telah terkunci dengan baik atau tidak? Nataniayo bapak dan ibu kita juga. Malah bapak dan ibu di akhirat pun seperti itu besok. Orang nan banyak uratonya capek selesai di alam hisab, di padang mahsyar, yang menurut apa yang kita baca bapak dan ibu, menunggu giliran kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, yang jarak ke matahari dengan kepala kita sangatlah dekat. Malah sampai menerima berita apa yang kita baca, sampai mengelagak bonak kita dekatnya kita dengan matahari. Maka orang-orang yang sedikit hartanya, maka dia akan cepat menyelesaikan urusannya. Orang yang banyak kekayaannya semasa hidup di dunia, apalagi tidak disalurkan menurut aturan yang telah digariskan oleh Allah, maka dia akan terlunta-lunta menunggu giliran, karena begitu banyaknya harta yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bapak dan ibu hadirin yang berbahagia, boleh kita berusaha, boleh kita mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, boleh kita mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi harta yang kita dapatkan, kita salurkan sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak harta yang kita dapatkan, semakin banyak kita berikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Karena agama kita kok bapak dan ibu bukan hanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah hubungan sesama manusia. Malah dalam hadis lain dinyatakan bapak dan ibu, bahwa nanti di akhirat ada 3 kelompok manusia yang akan protes terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang teraniaya oleh orang-orang yang kaya, orang-orang yang terzolimi oleh orang-orang yang terkaya. Orang-orang yang kedua adalah kelompok orang-orang yang terlantar hidupnya di dunia karena rakusnya orang-orang yang punya kemampuan dalam mengumpulkan harta. Maka orang ini akan protes nanti di akhirat, yang akibatnya kadangkala orang yang punya harta di dunia nanti bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya, sementara orang yang teraniaya akibat kita, orang yang terzalimi oleh perbuatan kita, dia yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menumpuk-numpuk harta mencari kekayaan demi kepentingan pribadi dan keluarganya, nanti termasuk orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Sedangkan yang ketiga adalah orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsu. Karena di dunia ku bapak dan ibu ndak ada nan membawa sansaro ke awak kecuali nafsu. Bapapun bapak dan ibu kehidupan kita pasti tak campaknya biswa dijatuhkan oleh Allah kepada derajat yang paling rendah. Tidak ada penyebab lain kecuali nafsu yang ada pada diri kita.
Apapun bapak dan ibu, orang lain akan menganiaya kita, orang lain yang datang menzalimi kita, maka kita tidak akan bisa teraniaya. Apapun bapak dan ibu, kita mau orang memfitnah kita, orang lain memfitnah kita, tapi kalau bukanlah dari kita sumbernya, kita akan terselamatkan. Bagaimana yang saya sampaikan tadi, yang 200 sekian yang ada di LP kini itu hanya karena nafsu saja bapak dan ibu, tidak ada karena yang lain. Bacakah karena nafsu, keinginan untuk menang dibanding dari orang lain, membunuh orang lain karena nafsu, karena ada keinginan memiliki apa yang dimiliki oleh lawan musuh kita, ya kan? Apalagi main perempuan karena nafsu, membunuh orang lain karena nafsu. Kan lai tengok dia apa-apa je ibu apa yang terjadi sebulan yang lalu di tempat kita. Seorang suami membunuh anak membunuh istri. Itu hanya karena nafsu bapak dan ibu. Karena nafsu. Rasa cemburu kah? Nafsu kah? Karena itu saja. Tak ada lebih dari itu dah. Jadi apapun bapak dan ibu yang akan menjatuhkan derajat kita, akan menjatuhkan diri kita hanya karena nafsu. Maka orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, dia termasuk orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Membuat awak ditinggalkan oleh orang lain karena diri kita. Karena musuh yang berat dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Kalau orang lain tidak ada nan payah. Mungkin ada agak batiga orang nan memusuhan nan sakawan 10. Mungkin 10 kawan nan ingin menjatuhkan kita, nan lawan akan menjatuhkan kita, nan kan jadi kawan 20. Tapi kalau nan diri kita sendiri nan ingin memusuhi diri kita, tidak ada orang lain nan kan bisa menolong leh. Bapa pun tetangga ingin menolong, bapa lo kita kasayang kenyo, sedangkan inyo sendak sayang ke diri itu. Kan begitu biasa kita dalam kehidupan. Awak lain nak membantu tapi inyo nan pamaleh. Awak lain nak menolong tapi inyo nan nandak namu ditolong hanya karena nafsu. Jadi bapak dan ibu hadirin yang berbahagia, berkaitan jiko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dulu juga pernah kita sampaikan atau alun bahwa ada 3 orang, 3 kelompok manusia, 3 perbuatan manusia yang termasuk perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah di dunia dan di akhirat. Pertama, wa kasratus su'al. Yang pertama kila wa qala. Orang yang selalu gunjing dan hasung fitnah. Kalau itu nan kita pabuwe bapak dan ibu, apapun kita di dunia kau pabuwe bayak, tapi suko gunjing, suko asung fitnah, maka kita tergolong orang-orang yang zalimun li nafsi. Da ada nan kawan di kaliliang kita mah. Da ada nan kawan di kaliliang kalau kita ndak mampu memelihara lidah. Nan kedua, wa kasrata su'al, memperturutkan hawa nafsu. Orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu mah pasti duitnya tidak akan selamat dong. Kalaupun dapat kayu, dek kayunya besok jatuh. Dapat pangkat tinggi, dek pangkat tingginya jatuh. Petang kan ada apa namanya berita nan center petang di TV. Orang yang pangkat tinggi sambo. Kan pangkatnya tinggi sehingga orang bertanya, umurnya sakitu nan sangkatan beliau lunado nan sampai pangkat itu len, karena dia selalu bekerja mengejar pangkat. Akhirnya apa? Dek pangkat 7 aja tuanya, dek pangkat 7 terlepas dari salah sia. Nah itu. Nah dan ketiga kata Nabi, orang yang akan dibenci oleh Allah di dunia dan di akhirat, wa idaatul mal, orang-orang yang menumpuk-numpuk harta. Nah,
Jadi Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, iko kelompok pertama kata Buya Hamka yang termasuk orang-orang yang zolimun linafsih, orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Al-Qur'annya terima, Al-Qur'annya baca, Al-Qur'annya dengung-dengungkan, tapi nyo termasih tergolong kepada orang-orang yang zolimun linafsih. Bapak dan Ibu, yang kedua, wa minhum muqtasid. Kelompok pertama orang yang zalim terhadap dirinya, kelompok yang kedua orang yang selalu berada pada pertengahan. Wa minhum muqtasid, dan sebahagian dari antara mereka kata Allah berada pada kelompok pertengahan. Artinya apa Bapak dan Ibu? Samulah jo kita kini kuah, tak bisa dipungkiri. Samulah jo kita kini kuah. Solat lai kadang-kadang ngicua kawan lai jua kayo dah. Kadang-kadang solat lai, kadang-kadang sekali-sekali berduto jua. Kenapa itu Bapak dan Ibu? Karena memang kita manusia diciptakan oleh Allah, al-imanu yazid wa yanqus. Iman kita kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang berkurang. Pada satu saat kita beribadah, kadang-kadang kita jauh dari ibadah itu sendiri. Maka tugas kita adalah memperbaiki diri bahwa ibadah itu berbekas dalam kehidupan kita. Sedangkan yang berikutnya Bapak dan Ibu, wa minhum zabikum bil khairat bismillah. Pertama zalimun linafsi, dan kedua kelompok yang berada pada pertengahan. Yang ketiga adalah orang-orang yang cepat kembali. Wa minhum zabikum bil khairat biiznillah, orang-orang yang cepat kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat keluar berbuat maksiat, ingat bahwa dia berbuat maksiat, minta ampun dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan ikolah Bapak dan Ibu nan kita sampaikan di waktu khutbah tadi. Orang yang sudah kembali, orang yang beribadah, lalu dia berbuat maksiat, sadar dia berbuat maksiat, lalu dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Takone denyo basonyo lah berbuat masalah, tak ingat denyo basonyo lah keluar dari aturan Allah, kemudian dia sadari bahwa dia sudah berbuat maksiat, maka nyo sadar, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelompok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya dimuliakan oleh Allah? Wa minhum zabikum bil khairat bismillah zalika huwa fadlul kabir, kata Allah di ujung ayat. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keutamaan yang besar. Jangan ragu Bapak dan Ibu kalau kita pernah melakukan dosa. Jangan comel kita kalau kita pernah melakukan maksiat. Karena orang yang berbuat maksiat kemudian dia minta ampun kepada Allah, zalika huwa fadlul kabir. Orang-orang itulah orang yang mendapatkan keutamaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini termasuk orang-orang yang mendapat keutamaan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.